Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak atas pagi ini. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siap anak-anak-Mu untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini tanggal 31 Januari 2024. Kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 14 ayat 17 yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berbicara tentang dunia pelayanan, maka itu adalah sesuatu yang sangat luas. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua dapat melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang atau kelompok baik secara langsung atau tak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Ungkapan kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 adalah ungkapan yang khas, di mana seluruh perjanjian baru, kerajaan Allah merupakan pokok yang sangat sentral di dalam pemberitaan Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa pemberitaan tentang kerajaan Allah adalah tugas yang harus dilakukannya. Selain itu, Yesus pergi ke setiap kota dan desa untuk memberitakan dan menunjukkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yesus sendirilah yang memperkenalkan dan mensosialisasikan kerajaan Allah kepada manusia. Dalam sebuah kerajaan terdapat sebuah takhta, di mana dalam perjanjian baru ini menyatakan bahwa Allah lah mempunyai takhta dan ia duduk dan bersemayam di atas takhta itu sebagai raja. Raja yang layak untuk dilayani oleh kita para pelayannya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus, sesuatu yang sifatnya ilahi bukan duniawi. Jadi saudara-saudara, kalau kerajaan Allah adalah hal yang sifatnya ilahi, maka ada dua hal penting bagi kita untuk melayani, dan pelayanan seperti apakah yang disukai Allah. Pertama, marilah kita melayani dengan cara yang benar. Kata kebenaran di sini memakai kata dikaiosune dalam bahasa Yunaninya. Artinya adalah perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang perilakunya sesuai dengan kehendak Allah. Melayani dengan cara yang benar adalah sikap hidup yang benar menurut kemauan Allah, bukan kemauan manusia. Pelayanan yang tidak menggunakan cara-cara yang duniawi, melainkan yang ilahi. Ketika kita menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam pelayanan yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dengan cara yang benar, maka kita sedang menghadirkan kerajaan Allah dan Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini bagian yang kedua. Marilah kita melayani dengan tujuan benar. Tujuan dalam kita melayani harus jelas dan benar. Tujuannya bukan untuk kepentingan dan kesenangan saya, bukan untuk makanan dan minuman, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang melayani dengan cara yang demikian, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh
dan buatlah lebih baik lagi. Artinya apa? Dalam pembuatan mobil, perusahaan Rolls-Royce memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengutamakan kepentingan customer-nya. Demikian juga kita, ketika kita melayani yang menjadi tujuan kita bukan kepentingan kita sendiri, tetapi hanya kepentingan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sehingga apa yang kita perbuat hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melayani dengan cara dan tujuan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian pelayanan kita adalah pelayanan yang disukai oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menanamkan firman-Mu ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka. Berkatilah obat-obat yang mereka konsumsi agar mereka lekas sembuh dan sehat serta menjadi kuat. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai, jagai, dan peliharalah hidup mereka. Tuhanlah yang menambahkan berkat dan rezeki kepada mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang hendak berangkat kerja. Tuhanlah yang memberikan semangat bagi mereka untuk melakukan setiap pekerjaan mereka sehingga mereka melakukan dengan rasa gembira. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.